Jadi kalau tambang jangan kalian kredit, nggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan. Yang kecil silakan kredit, yang mulai urus tambang nggak boleh kredit, nggak boleh. Kita hanya kasih kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadekan lagi iup tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saiful Bait, Pak Menteri UMKM, yang saya lihat tambah muda betul. Ini ciri-ciri dari mendekatkan diri pada kader HIPMI seperti ini. Yang saya hormati Pak Menko Bang Yusril dan Pak Menko Pak Zulkifli Hasan. Tadi kelihatannya ini ada lomba pidato antara sesama ketum partai. Satu bekas ketum partai, dua masih aktif ketum partai. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa warna mau warna apapun, selama kepala HIPMI itu masih warnanya kuning, masih tetap setia. Jadi kalau warna lain mau goreng rasanya salah tempat. Gitu. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI, Saudara Akbar Buhari dan Sekjen dan seluruh teman-teman BPP HIPMI semua. Yang saya hormati wamen-wamen yang sempat hadir, ada Pak Wamen Koperasi Ibu Kristina, kemudian Pak Japo, Wakil Kepala BPS, dan lebih khusus yang saya muliakan, saya hormati para senior-senior saya, Bang Latif, yang saya hormati. Jadi saya nanti sebentar menceritakan tentang bagaimana asal musababnya kejadian tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Bang Ical yang saya hormati, Bang Agung, Bang Cicip, tadi ada ketum-ketum HIPMI tadi, Bang siapa lagi tadi ada ya? Bang Adi Taher, Bang Bamba Yoga tadi. Ini kita di HIPMI ini kalau pidato banyak waktu Bang Zul untuk harus menyapa senior-senior ini. Ya kalau tidak nilai kita turun gitu. Bang Maher yang saya muliakan, senior yang paling paten, usia boleh tua, gaya muda terus. Dan spirit Bang Maher itu mencerminkan jiwa yang pantang mundur untuk kita harus mengikuti jejak Bang Maher. Ketua-ketua umum BPD HIPMI seluruh Indonesia yang saya hormati. Teman-teman HIPMI dan seluruh UMKM dan hadirin yang saya muliakan. Pertama saya ingin menyampaikan ada salam hormat dari Bapak Presiden kepada teman-teman hadirin yang ada semua di sini. Tadinya Bapak Presiden akan hadir, namun karena ratas belum berakhir, maka kami diperintahkan untuk mewakili Bapak Presiden dalam merayakan HUT Kewirausahaan yang pertama di Indonesia. Yang kedua, saya tidak akan menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya atau narasumber sebelumnya. Namun saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hari Kewirausahaan. Jadi Pak Menko, saya waktu jadi Ketua Umum HIPMI, tugas pertama dari Bang Latif kepada saya itu adalah bagaimana menjadikan 10 Juni Hari Kewirausahaan. Lobby terus saya waktu itu. Saking lobbynya 12 kali Presiden datang di acara HIPMI. 12 kali datang, tapi nggak kunjung datang itu Hari Kewirausahaan. Munas HIPMI 2019 saya olah lagi, tapi tidak turun-turun. Setelah itu saya berpikir, oh ada maksudnya mungkin Bapak Presiden waktu itu. Jadi ngangkat saya dulu jadi menteri, baru keputusan 10 Juni Hari Kewirausahaan itu dibuat. Kemudian Pak Akbar yang jadi ya, Ketum Akbar jadi 2024, kita lobby lagi, kemudian 10 Juni ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Itu bukan tanpa alasan, itu sama dengan hari kelahiran HIPMI, tanggal
10 Juni yang dicetuskan oleh Bang Latif dan abang-abang semua yang lain. Inilah hebat-hebatnya HIPMI itu begitu. Negara aja diolah, apalagi kita. Pasti diolah habis sama ketua umum. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kewirausahaan ini ada 3 makna substantif. Makna yang pertama adalah bahwa tidak akan mungkin negara kita ini maju kalau jumlah pengusahanya itu masih sedikit. Jumlah pengusaha kita hanya 3,1 atau 3,2% dari total populasi penduduk nasional. Idealnya jumlah pengusaha nasional itu untuk menjadi negara maju harus double digit. Singapura 11-12 digit, 11-12%. Amerika juga demikian. Malaysia itu 6%. Thailand itu 6,5%. Singapura sudah mencapai 8%. Dan memang kita membutuhkan pengusaha-pengusaha yang patriot, yang nasionalis. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo agar menjadi pengusaha yang betul-betul pengusaha nasionalis dan jangan kita menggadaikan negara kepada negara lain atau pengusaha lain. Ini sebenarnya rohnya. Yang ketiga, teman-teman semua, bahwa UMKM, ini Pak Menteri UMKM, dalam sejarah bangsa ini, peran Kementerian UMKM dan pengusaha UMKM itu sangat luar biasa. Sebab apa? Dalam fase sejarah ketika krisis ekonomi tahun 98, inflasi kita 88%, cadangan devisa kita tinggal 17 miliar US dollar, defisit ekonomi kita double digit. Yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional kita itu UMKM. Bukan pengusaha-pengusaha besar. Bukan. Jadi UMKM ini menurut saya adalah fondasi ekonomi nasional. Dan kalau kita mau tarik data, jumlah lapangan pekerjaan 130 juta, itu 120 jutanya itu UMKM. Dan total jumlah usaha kita 99,3% itu UMKM. Yang jumlahnya Pak Maman waktu saya masih Menteri Investasi itu 64 juta. Saya tidak tahu kalau sekarang 57 juta, mungkin mudah-mudahan ini naik kelas. Jadi dan UMKM ini kontribusi GDP kita terbesar 61%. Selama UMKM ini kuat, maka yakinlah bahwa insya Allah Indonesia ini akan jauh dari tempaan krisis. Andaikan pun itu ada, insya Allah makroekonomi kita kuat. Itu kira-kira menyangkut UMKM. Yang berikut apa yang disampaikan oleh Pak Bang Zulhas tadi tentang gerakan pemberdayaan ekonomi. Tidak ada cara lain untuk memutus Gini rasio kita. Gini rasio ini kan semakin hari semakin tebal. Maka ada program kerakyatan. Ini adalah bagian penting untuk mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan. UMKM, koperasi merupakan bagian terpenting dalam rangka mendorong untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, tapi menurut saya jangan kita terjebak dengan koperasi dan UMKM terus. Di antara menteri-menteri sekarang yang punya pengalaman menjadi UMKM tidak banyak. Salah satu di antaranya saya, Pak Maman. Ini kita berawal dari pengusaha 60 juta. Saya pernah melakukan usaha saya cuma 60 juta. Karena pengusaha dalam pandangan saya itu hanya 2. Pengusaha by nasab dan pengusaha by nasib. Yang kita butuh adalah by design. Biar tidak kalah dari Prof. Yusril yang Prof. Kan? Jadi agak sedikit akademik. Nah, karena itu jangan kita pertentangkan antara by nasab dan by nasib. Karena by design itu yang kita butuh adalah gabungan daripada by nasab dan by nasib. Seperti apakah mereka itu? Yang pertama harus punya daya juang yang tinggi. Dan dalam pandangan saya, nggak boleh UMKM itu diidentikan dengan hanya jual warung bakso, jual kerupuk, jual kios-kios, atau cuma jual sembako.
Saya nggak mau ada pandangan UMKM itu seperti itu. Makanya begitu saya dilantik jadi Menteri SDM, saya rubah pola. Coba tunjukkan kepada saya konglo-konglo yang ada di Indonesia. Rata-rata mereka selain menjadi pengusaha dagang trading, mereka mengelola sumber daya alam. Kayu, tambang, punya duit, baru mereka melakukan ekspansi bisnis. Karena saya belajar dari situ, maka teman-teman semua kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Itu caranya. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, jangan perubahan kecil-kecil. Kalau urusan kecil-kecil itu di HIPMI sudah hatam itu. Jadi kita harus melakukan perubahan-perubahan, lompatan-lompatan yang luar biasa. Dan instrumen untuk bagaimana melakukan perubahan itu ada pada menteri-menteri teknis yang mengelolanya. Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan, Menteri SDM, Menteri Pertanian. Silakan teman-teman HIPMI mainkan di situ. Ini konsesinya ada di situ. Teknik lobbynya nggak perlu saya ajarin. Karena kalian pasti mengolah dari pagi sampai malam gitu. Dan HIPMI ahlinya mengolah. Semakin lampunya gelap, semakin pandai itu olahannya. Itu. Justru kemampuan HIPMI itu bukan dilakukan di saat terang. Biasanya gelap. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin, bagaimana? Cocok? Cocok? Ya kalau Kadin boleh terang, jangan gelap lah kira-kira. HIPMI aja yang biasa masih muda kan soalnya mereka. Nah, kaitannya dengan itu, saya menawarkan kepada Pak Menteri Koperasi, Menteri UMKM. Segera inventarisir, mana UMKM yang paten, sebentar lagi PP udah mau selesai. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Ini. Jadi kalau tambang jangan kalian kredit, nggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan. Yang kecil silakan kredit, yang mulai urus tambang nggak boleh kredit, nggak boleh. Kita hanya kasih kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadekan lagi iup tambang. Ini adalah bentuk keadilan untuk bagaimana kita wujudkan retribusi aset kita. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan karena sudah mau maghrib juga. Saya lihat teman-teman HIPMI ini kalau sudah sore-sore muka sudah lesu. Nanti mulai 6:30 malam habis maghrib langsung muka segar. Tempatnya sudah disiapkan belum tempatnya? Kasih tahu juga, saya kan masih ketua dengan kehormatan HIPMI kan. Saya jadi menteri itu sampai dengan jam 5 sore. Karena ini tugas dari presiden sampai dengan jam 7 oke. Di atas jam 7 karena teman-teman daerah datang, saya ketua Dewan Kehormatan HIPMI. Saya juga masih pingin seperti apa yang kalian pikirkan di otak kalian untuk malam ini. Saya juga masih pingin itu. Karena sudah lama saya tidak rasa itu barang. Om suka itu, om suka. Yang penting jangan bawa Bang Latif, nggak boleh. Kalau Bang Latif ikut acara bubar, nggak bisa. Udah cukup kita saja. Kalau Bang Yusril sama Bang Zul hanya tahu informasinya, hanya tahu ceritanya, nggak boleh dilibatkan, bahaya. Karena usianya udah nggak bisa, kira-kira begitu. Tetapi pada malam itu kita akan diskusi tentang ekonomi, jangan diskusi lain-lain ya. Ekonomi untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara dalam mewujudkan apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Ya, jangan salah mengartikan maksud saya, nggak boleh. Saya mau ajak kalian untuk berbicara tentang bagaimana ekonomi bangkit di daerah.
penciptaan lapangan pekerjaan, memutus rantai-rantai yang tidak benar selama ini. Ini yang kita bicarakan dalam rangka menjabarkan apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo. Jadi jangan diartikan aneh-aneh Pak Akbar ya, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Saya pikir itu, saya senang bisa ketemu dengan teman-teman. Anggap saja tadi adalah guyonan saya kepada teman-teman daerah supaya pulang tetap aku masih seperti yang dulu. Saya tidak akan berubah. Saya adalah bagian daripada teman-teman di HIPMI. Yang berbeda itulah teman jalan. Kalau teman jalan udah beda. Sekarang saya harus jalan sama Pak Maman, sama Bang Prof Yusril, Pak Zulhas, Jabo, dan teman-teman anggota kabinet karena tiap hari rapat terus. Tapi jam-jam khusus diskusi ekonomi dengan Pak Michael Watimena, ya, anggota DPR, Pak Dev. Dev, kau sudah berubah, hobi kau sudah berubah. Oh, jangan karena kita sudah pimpinan Komisi 1 terus rubah hobi, nggak boleh. HIPMI tetap HIPMI. Baik, demikian, terima kasih. Sukses untuk teman-teman HIPMI dan UMKM. Selamat Hari Kewirausahaan yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi kita dalam perjuangan untuk memajukan rakyat bangsa dan negara, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan 8%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.